Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Salahuddin Nurayobi. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dan pengenalan terkait dengan aplikasi DWSIM. Nah, aplikasi DWSIM apa sih sebenarnya? Nah, DWSIM adalah sebuah aplikasi open source ya untuk simulasi proses kimia, modeling dan optimasi proses kimia. Nah, ini biasanya digunakan untuk para student education, research, dan industri. Nah, ini cocok untuk para students karena sifatnya open source atau gratis ya. Nah, teman-teman bisa download gratis di aplikasinya ini di dwsim.org. Kemudian teman-teman bisa download ya baik di sistem operasi Windows, macOS maupun Linux. Teman-teman juga bisa download untuk versi portable-nya ya di Apple Store maupun di Apple Store maupun di Google Chrome. Di Google Play Store. Jadi bisa di Android maupun di iPhone, bisa yang versi portable. Nah, kemudian fiturnya apa saja sih untuk di aplikasi simulasi DWSIM ini? Teman bisa bisa memilih thermodynamic models, property package-nya seperti P. Robinson, Rolls, Uniqua, NRTL dan masih banyak lagi. Kemudian untuk bisa digunakan untuk proses simulasi baik yang model steady state maupun yang proses dinamik. Nah, ini juga termasuk nanti ada unit operasi kimia ya seperti kolom destilasi, heat exchanger, kompresor, reaktor dan separator dan masih banyak lagi. Nah, fungsi dari aplikasi DWSIM sih untuk apa saja sih? Biasanya digunakan untuk desain proses maupun untuk simulasi proses, kemudian untuk menghitung termodinamiknya, juga untuk modeling reaksi, untuk proses optimasi dan juga untuk menghitung energi dan material balance. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pengenalan aplikasi DWSIM ya. Kemudian kita akan memilih bagaimana caranya memilih chemical compounds. Kemudian untuk memilih thermodynamic package yang tepat untuk proses kimia. Kemudian bagaimana memilih satuan dan menghitungnya. Kemudian bagaimana kita membuat material stream untuk input streamnya ya, untuk di awal suatu proses kimia kita akan creating stream. Nah, kita buka saja ya aplikasi DWSIM. Kita buka. Ini saya pakai yang versi 8.83, yang versi terbaru. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa pilih ini, icon buku ini, ada New Steady State Simulation. Nah, kemudian akan muncul di simulation configuration wizard. Ini kita introduction, kita next saja. Nah, ini bagaimana kita memilih chemical compounds ya. Misalkan kita akan memilih benzen sama toluene. Kita edit di kolomnya, kita centang. Kemudian kita tambahkan kompon apalagi, komposisi kimia, misalkan toluene. Kita edit juga, kemudian pilih next. Nah, kita akan memilih property package yang sesuai dengan proses ya. Karena ini adalah campuran, tadi kita memilih benzen dan toluene, ini merupakan reaksi yang tidak reaktif ya. Kemudian kita di suhu normal, kemudian di tekanan yang normal, kita bisa pilih yang untuk termodinamik dalam kondisi ideal. Kita bisa pilih Raoult law, kemudian pilih add, kemudian pilih next. Nah, bagaimana cara memilih thermodynamics yang sesuai? Ini teman-teman bisa memilih, jika untuk keadaan ideal bisa pilih Raoult law, kemudian untuk yang non ideal bisa pilih thermodynamics property package-nya NRTL, Uniqua, Wilson. Ini tergantung proses kimianya ya, misalkan hidrokarbon dan gas alam. Untuk tekanan yang tinggi dan fase gas bisa menggunakan P. Robinson, Reddick-Wong atau SRK. Nah, ini teman-teman bisa googling aja termodinamik yang sesuai itu seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa lihat, kita cancel dulu ya, thermodynamic package yang sesuai bisa dilihat ini, buka file.
sampel. Nah ini ada beberapa sampel ya, misalkan ini propanol water, ini bisa pakai thermodynamic package-nya NRTL. Propanol water bisa menggunakan properti thermodynamic package-nya Uniquark. Ini bisa teman-teman lihat referensinya di sini di file kemudian sampel. Kita beri lagi ke tadi ya. Oke, kita next, kita pilih tadi benzen sama toluen ya. Sorry, kita ulang lagi, kita pilih benzen dan toluen untuk chemical compoundnya. Benzen, kita centang di kolom edit, kemudian kita pilih toluen. Nah kita akan memilih mencampurkan ya. Sorry, kita akan membuat material stream yang material streamnya terdiri dari komponnya, dari chemical compoundnya dari toluen dan benzen. Kita pilih Rotlow ya, karena ini tidak reaktif reaksinya, kemudian ada di suhu normal dan tekanan normal. Kita pilih dalam kondisi ideal, kita pilih Rotlow, kita add dan next. Nah ini bagaimana kita memilih satuan unitnya tadi ya, kita akan menentukan satuan yang yang sesuai. Ini tergantung teman-teman di kondisi lapangan, di fisik, di kondisi realnya pakai satuan apa. Misalkan kita milih CGS ya, ini ada Celsius untuk satuan temperatur. Nah misalkan teman-teman ingin memasukkan satuan Kelvin ya, nanti otomatis akan dikonvert menjadi Celsius karena kita memilih sistem unit CGS. Nah kita lihat saja sih nanti seperti apa. Kita next dan next, finish saja. Nah ini akan muncul tampilan ini ya, ini dinamakan kayak canvas gitu ya. Ini merupakan flowsheet ya, bukan lembar proses untuk diagram prosesnya. Nanti kita bagaimana Oke, kita lihat di samping kanan ini ada flowsheet object ya. Ini ada unit operasi kimia, ada material stream, kemudian ada separator, kemudian ada cooler, heater, ada separator, kemudian ada kolom destilasi dan masih banyak lagi. Nah kita akan membuat material stream ya untuk input aliran awal. Input streamnya kita bisa drag langsung ke lembar flowsheet. Nah akan muncul seperti ini. Nah misalkan kita akan mengganti namanya, kita pilih di dialog ini ya, informasi objek, kita klik namanya misalkan input 1. Nah setelah kita ganti namanya, kita klik enter ya. Nah ini akan ganti namanya setelah kita ketik enter. Kemudian kita pilih compound amount di input data, di compound amount misalkan jumlah fraksi, ini basisnya fraksi mol ya, mol fraction. Misalkan ini untuk benzen 0,6 ya, kita enter. Kemudian untuk toluen 0,4 karena ini totalnya harus 1 ya mol fraksinya. Kemudian kita pilih accept untuk mengunci komponnya ini. Nah kita udah kunci, udah berubah menjadi warna biru. Kemudian kita input stream conditionnya, kita pilih di flashback, kita pilih temperature and pressure karena kita ingin mengontrol ini ya pada data yang diketahui atau yang ingin kita kontrol ya, datanya yaitu temperatur dan pressure. Kita pilih, ini ada beberapa pilihan ya, seperti pressure and vapor fraction. Kita akan memilih temperature and pressure karena yang di input datanya atau yang kita atur kondisinya yaitu temperature and pressure-nya. Misalkan kita pakai 30 derajat ya, terus kita enter. Nah ini kondisi yang lain akan ikut berubah ya. Kemudian untuk tekanan 1 atm, kemudian untuk molar flow-nya kita misalkan ganti 100 ya, molar flow 100. Nah enter. Ini kondisinya juga satuan yang lain ikut berubah secara otomatis gitu. Nah seperti itu.
Kemudian teman-teman bisa save saja, misalkan ini untuk save dulu, kemudian ingin melanjutkan ke proses selanjutnya, teman-teman bisa save dulu di menu file, kemudian save as. Bisa di save dimanapun, misalkan input 1 kita save. Nah ini sudah kita save. Nah mungkin teman-teman itu saja terkait dengan pengenalan singkat bagaimana aplikasi aplikasi simulasi software DWSim, kemudian bagaimana cara untuk membuat creating stream untuk di input di awal. Nah teman-teman, nanti kita akan membuat video selanjutnya tentang bagaimana kita mencampurkan dua material stream kemudian ditambahkan dengan unit operasi seperti mixer maupun dengan separator. Jadi lebih ini ya, proses alirnya lebih bagaimana kita membuat suatu proses kimia ya. Ini kan untuk inputnya saja, untuk material stream untuk awal dan pengenalan saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.